يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. في أول مرة نشكر الله عز وجل الذي أعطانا رحمة ثم صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini malam Allah masih berikan kepada kita umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai saat ini, detik ini Allah masih titipkan kepada kita kesehatan. Sehat ibu? Alhamdulillah. Walaupun rangki-rangki seketik, itu biasa. Nyolala mau dipakai. Kalau barang lala mau dipakai itu ada yang lecet, ada yang oli yang kurang, macam-macam lah. Ya, kita syukuri saja. Sakit sabar. Mudah-mudahan selama kita sakit itu dengan kesabaran Allah ampuni kesalahan kita. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara awak bapak ibu umur halai panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang dak ada ke rumah saji. Walau rumah badakek-dakek je rumah saji. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, tapi ndak lo istiqomah do. Itu ada pada kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid Nurul Ihsan yang sama kami hormati, Bapak Ibu orang tua kami, jamaah kaum muslimin, imam-imam kita, alim ulama cadiak pandai, kaum ibu-ibu majlis ta'lim, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dari hari ke hari kita selalu sebaiknya meningkatkan ketaatan kita, amaliyah kita, baik yang besar ataupun yang kecil. Biasanya awak jarang solat sunai, kini biasakan solat sunnah.
Biasanya wak sari jarang ke rumah saji, kini biasaan ke rumah saji salat jamaah. Karena salat jamaah itu adalah jauh lebih utama, jauh lebih afdol ketimbangan dengan salat sendiri. Hadisnya sahih itu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'ina wa 'ishrina derajat, 27. Jadi 1 berbanding dengan 27. Sekali awak solat di masjid, solat maghrib, solat apa kek, sama jo 27 kali solat di rumah seorang. Jadi ndak ada kini istilah mencari-cari alasan lado untuk tidak berjamaah. Usahakan, apalagi kalau ala mumuh la gae-gae kau kan. Nak dipikir leh. Ndak ada lah. Matuari katabi je leh kau. Tabi ajo ko leh kau. La mengijo-ijo matuari kau mah. Gitu. La mulai lindok kau mah. Ndak ada nak diaroan. Ndak ada. Jadi kecuali amal soleh, faman kana yarju liqa'a rabbih, Kahfi 110. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan secara baik nanti di akhirat, falyaman amalan solehan, dia harus beramal soleh. Di amal soleh itu di duniaku bilo sawakatui duit. Dah dolah dah. Jadi dunia ini ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal, berbuat. Al-akhirah darul jaza. Akhirat tempat pembalasan. Jangan sampai menyasar awak bisu. Itu dah duduk dalam Al-Quran surah Sajadah tu. Kita kan biasa sering sajadah pagi di sini ya Pak ya. Jumat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan itu. Jikalau kamu lihat alangkah ngerinya orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang dulu tidak mau beramal soleh, walau rumah dakik je rumah zaji, penyesalan nanti di akhirat. Rabbana, ya Tuhan kami, lah kami cali ya Allah, lah kami dangah ya Rabb, ndak taluk di kami dah ya Allah. Apa penyesalan awak? Farji'na. Boleh dilihat itu. Balialah kami balia ya Allah. Rji' itu kan kembali itu. Balialah kami balia ya Allah, karai pinang tu sawanta jadi kanurul isan tu. Inna muqinun. Kami yakin, saya yakin-yakinnya. Itu penyesalan itu. Jadi jangan sampai menyesal. Itu namanya kalau besok menyesal, nasilah menjadi mesti ada harapan. Kalau nasi jadi bubur, cari santan, cari kacang, cari ayam steak gitu, bawang perai, jadilah bubur ayam. Kalau di akhirat besok indah nasi menjadi bubur atau dah langui itu mah. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Surah Sajadah. Jadi sekali Bapak Ibu membaca Al-Quran tu baca terjemahannya, tarjim lugatan Indonesia, terjemahannya supaya awak faham makna mukaswi tujuan dari firman Allah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, makasih Ustaz telah mengingatkan tadi untuk kajian di Nurul Ihsan Buya insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari selalu kita jaga, selalu kita kawal, selalu kita awasi. Apa yang harus kita awasi? Diri kita, keluarga kita, anak-anak turunan kita, generasi kita. Kita giring selalu kepada jalan yang diredhoi oleh Allah.
Karena Allah telah membekali kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada dua sifat. Satu sifat fujur, ada sifat takwa. Sifat fujur ini adalah sifat syaitan, sifat jahat, sifat yang tidak baik. Dia akan subur, dia akan naik, dia akan berkembang dengan maksiat dan dosa. Kalau itu dipupuk tarui, maka sifat takwa akan jatuh. Tapi kalau seandainya sifat fujur itu awak tekan, awak kontrol, awak atur, jangan sampai bisa melebihi, maka nanti sifat takwa akan naik. Dengan apa? Dengan ketaatan, ketakwaan dan ibadah. Jadi iman itu yazid wa yankus, naik turun, turun naik. Yazid wa yankus. Jadi iman itu akan naik dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Iman akan turun dengan apa? Dengan maksiat dan dosa. Makanya benar Rasul menyatakan, tak kala seseorang mencuri, saat dia mencuri tidak beriman. Tak kala dia berbuat dosa, maliang atau korupsi, atau tanda tangan palsu, atau membuat janji palsu, saat itu dia tidak beriman. Makanya ada dalam hadis yang lain diceritakan, paginya beriman, beko sorenya lah kafir lah wali. Kafir itu bukan kasar itu, kafir itu, tidak kasar itu. Makna kafara itu artinya menutup. Kamu kafir ya? Tapi yang Islam kafir ya? Iyo. Apa? Dia menutup. Yang ditutupnya kebenaran. Lajale solat tu banah hanya ndak solat doh. Makanya Nabi mengecen kayak gitu. Bainal abdi wal kufar tarakus solah. Beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku adalah solat. Kan jelas itu. Solat hambaku, ndak solat kafir. Dua tu saja. Mau pilih yang mana silakan. Tergantung kepada awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari dari sekarang, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, awak, orang gae, orang tua, orang yang sudah berkeluarga, yang berumah tangga, bagaimana kita selalu mendidik, membimbing, membina, mengarahkan diri kita, generasi kita kepada jalan yang Allah redho. Kalau tidak, nanti kerugiannya juga bagi kita bersama. Kalau ada nak bertanya, boleh Bapak-Ibu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sangat miris sekali melihat situasi dan kondisi. Ada banyak tawuran. Tahu tawuran ibu ya? Leh sampai beritanya. Mati jadinya. Oh berarti tidak duit ya? Kalau lah mati itu tidak duit itu dah. Iya bahajalah, basa-basa lah dulu. Jalani saya duit itu. Nyi duit kau kalau ndak duit mati itu mah. Kau ndak sakit sehat. Kenapa itu terjadi? Kita tinjau nantinya. Ada tantangan-tantangan awak, generasi awak narkoba, ada LGBT. Sumatera Barat di Indonesia peringkat ke-6. Narkoba, zona merah. LGBT di Sumatera Barat 2006 balik itu 15.000. Terakhir data 18.000. Kalau ingin mencari data yang validnya silakan. Oleh nak apa-apa. Dari mana mulainya tu? Maka kini perlu awak ekstra hati-hati Bapak Ibu.
terhadap anak-anak awak, generasi awak. Kalau ndak ada awak anak secara jasmani awak, anak turun awak, anak didik awak, atau keponakan awak, lingkungan awak, generasi Islam awak. Jangan ada istilah, oh ni ndak ambo tu doh, ndak keluarga awak tu doh. Padiasalah, ndak moh dia tu doh. Ndak jadi doh, mantah tu mah. Karena Rasulullah ndak ada prinsip seperti itu. Ini sangat penting sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada model-model pendangkalan akidah, ada undang-undang yang diobrak-abrik, dipermainkan, ada peraturan yang dibuat bagai di sekolah-sekolah buliah memakai alat kontrasepsi, pakai kondom. Jale-jale sebab hanya buat undang-undang itu kamu tak itu berarti kan secara tidak langsung bully anak-anak sekolah itu pakai kondom, kan bully zina, kan itu tuh, itu saja ndaknya tuh. Dan itu PP oleh nang kalamak diparui saja. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Allah tidak buta, tidak akan luput itu. Buatlah hutang sebanyak-banyak. Ingat, pengadilan Allah itu maha segala-galanya. Walai, awak tak pacik di mata, kawan kan tak pacik di ulu. Tu nang kalamak di WA. Paham je apa? Tak pacik di mata, tak pacik dulu ya. Tu bahasa Minang awak gitu kan. Jadi oleh sebab itu bentengi diri awak. Benteng diri awak, anak-anak, cucu-cucu bapak ibu, mulai didik dari mana startnya? Rumah tangga. Fungsikan 3 rumah. 1 dulu dalam majelis taklim lawak sampai ni kalau ada salah tu. Majelis taklim di siko. Rumah tangga, rumah saji, rumah ibadah, rumah sekolah. Kalau nanti go tu diketatkan, disiplinkan, dimatangkan, insya Allah, tak yakin. Calia orang-orang yang dulu inyi awak dulu, inyi Canduang, inyi Parabe, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Bung Hatta, itu dari mana? Dikader dari rumah tangga, dari rumah ibadah, dari sekolah. Malahan dulu ngaji cuma mungkin di masa bapak ibu mungkin mengalami lah gitu kan. Pakai suluh saja pakai kasuraunya. Pakai lampu cempor, lampu cogok saja tu. Lu sudah mengaji bakara iduang. Kadang-kadang kau je iduang tu. Awak merasuan di kampung kayak gitu, karena orang kampung itu kan. Jadi orang je bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab. Ikolah selesai fasilitas lah lengkap sadoe. Full AC, kipi angin, masaji, rancak gadang, pakai mic. Awak mah ada mic dulu, malah sui-lasui je mic-nya. Kadang terdengar, kadang indah. Pakai iko apa mengaji dulu tu ndak boleh lalu di rumah doh. Lalu di rumah pakai lambui, kena lambui ko, pakai kenang sunyo. Bagi tuan ni kae basaran, ko anak ambo tu ko palacui ko ico minyaknya, ko sure ko guru. Tolong ajar anak ambo. Kan orang gaya awak dulu ndak bisa mengajar doh. Begitu. Ini udah lengkap semuanya. Lebih payah je. Karena ikut tantangan gini gua. Adik gua baca kaknya begitu juga. Jawab gara-gara ikut. Jadi penting Bapak Ibu, perlu ekstra. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan bagaimana membentengi diri, keluarga, anak turunan kita dari gelombang tantangan zaman sekarang ini. Pertama sekali start dari rumah tangga. Tanamkan kepada anak, yaitunya ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Itu dalam maknanya itu Bapak Ibu, tauhid. Kalau pondasi itu rancak, lurui, bagus, insya Allah bangunan itu lurui, rancak, bagus.
Kalau pondasinya bengkok, bangunan bengkok. Kalau pondasinya tu rapuh, ndak kuat doh, bangunan siap-siap runtuh. Makanya banyak proyek-proyek yang runtuh tu ndak beres. Bukan proyek itu yang masalah, orang yang membuat proyek itu yang ndak beres. Makanya penting kuean dasar tu bana. Makanya jangan lapen anak awak mengaji Pak Ibu. Siana wajib wajah mengaji itu dulu orang gaek. Ayah jo mandi di rumah tanggo. Madrasatul ula, pendidikan utama itu adalah al-baiti, rumah tangga. Ayah jo mandi itu. Ndak lebih dari itu. Ajan mengaji anak awak dulu. Alif, ba, ta. Aku dapat dari awak. Ayah jo mandi, sa. A, I, U, an, in, un. Ambo kayak gitu dulu. Anakum, ainakum, inakum, unakum. Gituan dulu. Baru masuk. Capek kalau gitu tu mah. Karena ambo lah cubuan Pak Ibu. 2 minggu, 3 minggu lai orang kaujian TPQ. Kepala TPQ ndak namuh menerima anak kau doh. Nyola kelas 6. Batu ndak pandai diurup. Datangnya ke rumah. Buyah, bunda, ndak namuh kepala TPQ nerima anak awak doh. Ba caro itu. Batu nyo kelas 6 tu nyo kaujian. Jadi beko ndak dapat ijazah mengaji beko doh. Ndak dapat masuk SMP kau doh. Tu ba yo anak awak yo ingin mengaji jo. Lain namuh ibu patua. Lai datang kamari setiap hari maghrib kaisha. Kalau ndak ada ambo beko, istri ambo do tu jangan tinggal. Jadi buya. Lain namuah lai. Juz surah Ammah tu. Juz Ammah Al-Baghdadi itu. 1 minggu, 2 minggu selesai bisa baca Al-Quran. Ndak percaya cobalah. Jadi kalau ada anak yang ndak pandai dia ngaji, cobain itu. Juz Ammah tu. Kalau ikra ya sampai ikra 6, panjang kerja Baba tata basaba gitu kan. Basaba salah agak menjalan sana dulu. Memang lama. Tapi kalau juz amma insyaallah suratunya lah menyambung lah itu. Lah masuk kepada Al-Qur'an lah itu. Jadi tanamkan bahasa supaya pandai anak awak bacaan solat. Awak majan di rumah. Bonsuan-suan dulu. Bahasa supaya pandai hinyo, doa makan, doa naik kendaraan, doa masuk saji. Awak dari rumah Bapak Ibu naik kendaraan tu dari rumah sampai ke sekolahnya ada 5, 6, 7, 10 sampai doa selesai. Jadi anak tu harus gitu. Makanya rancak yang mantan tu memang orang gaeknya gitu kan. Mungkin bisa sambil apa karajo, bisa sambil mangah gitu kan. Yang penting penanaman yang pertama kali itu adalah orang tua, di mana rumah tangga. Itu alun disarankan lain tu. Alun mengaji lo do. Lo ni kau. Lo leh. Alun mengaji ke surau, alun ke sekolah. Orang gaek dulu. Maka peran orang tua itu sangat penting. Perlu sangat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tauhid anak-anak awak sampaian elok. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu ya. Anak awak kan masih ketik baru tu. Cari lihat bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari Allah. Bagaimana proses Nabi Musa. Mama, Tuhan aku siapa? Bapakmu. Tuhan bapakmu? Yaitu Tuhan itu. Jangan tanya lagi. Gitu. Kebentok nanti. Oh, berarti itu bukan Tuhan. Oh, ini yang gede nih matahari. Aku suka sama yang gede. Tak kala matahari terbenam, aku tidak suka sama yang terbenam. Lihat bagaimana itu kisah para nabi itu. Ini malam sejuk, terang. 12, 15. Ini Tuhan ini. Tak kala bulan tenggelam, aku tidak suka sama yang tenggelam. Berarti ada yang menciptakan orang tuaku, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Itulah Rabbul Alamin. Jadi makanya masih tadi tanya itu, siapa Tuhanmu? Rabbi wa Rabbukum. Gitu dalam Al-Quran.
Tuhan aku tu adalah juga Tuhan kamu, Tuhan, nah gitu. Rabbi wa rabbukum, Tuhan aku itu adalah juga Tuhan, nah begitu tu bahasanya. Makanya tauhid, duduan tauhid. Sangat perlu benar. Kalau ada anak-anak nanya gimana Allah itu, nah, iya namanya anak-anak macam-macam lah gitu kan. Allah itu ahad. Nah, karena anak-anak masih kecil itu dia masih punya nalar-nalar yang terbatas baru. Kalau Allah dua, bahaya. Apalagi kalau tiga. Batu kecek Tuhanan pertama matahari tabi jam 7. Tuhanan kedua jam 9 salah. Tuhanan ketiga mau kadang alam tadi sebenarnya kan. Aja mampir so tabi sebenarnya. Datang Tuhan yang lain. Enggak usah tabi masih tangka sama sebenarnya. Maka akan kacaulah dunia ini. Jadi itu proses penanaman tauhid. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu tauhid itu. Tauhid itu. Jadi makanya sangat penting penanaman tauhid terhadap anak-anak awak dan diri awak. Kalau tauhid dikuatkan, insya-Allah di masa sajunya barado aman. Yang kedua termasuk ajari anak-anak awak bagaimana bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kadang ikut tidak diajar kepada anak. Nah, ini rezeki kita hari ini, syukuri ya. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita syukur nanti ada ziyadah, Allah pasti tambah. Ya. Kalau anak awak contohkan piti kan 5.000, biasanya mungkin dia gianya 10.000. Nah, cukupi itu dulu ya. Karena mama itu yang ada. Syukuri apa yang ada. InsyaAllah kalau ada nanti rezeki kita tambah lagi. Siapnya menerima. Jangan awalnya patang 10.000 kini 5.000 nya. Jangan sampai ya kata-kata anak itu tinggi dari awak. Ajarkan bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, antara bersyukur dengan berbakti itu disetarakan oleh Allah di sana. Ini begitu pentingnya hukum sebab akibat. Kalau ndak ada orang gaib awak ndak ada di dunia kodo. Itu sunatullahnya kayak gitu. Kecuali izin Allah, biiznillah para nabi dan rasul. Nabi Adam ialah tidak ada ayah, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, lahir juga, ada juga, jadi manusia juga. Ada juga dia punya ibu, ayah tidak ada. Siapa tu bu? Nabi Isa. Tapi itu tidak boleh diikuti. Kadang-kadang kan perempuan akhir zaman kau kan ada je yang mengikuti bukan? Laki tidak ada nya, nak lagi je. Di sekolah ada sampai lain itu kan, sampai lain. Ya, dan itu tidak perlu diikuti itu doh. Kan tidak semuanya yang harus diikuti. Jadi bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Syukurina atas seluruh karunia Allah. Nah, kamu bisa jalan? Bisa ya. Alhamdulillah. Tuh banyak tuh yang tidak bisa jalan. Sesekali silaturahmi ke rumah sakit. Bawa anak. Kita kemarin tuh ke ruang cuci darah. Baru tamat SMA ke petang berua 2 kali seminggu cuci darah. 2 kali seminggu harus. Bayang tuh, luar biasa. Itu gara-gara tuh makanan. Makanya selektif awak makanan anak cucu awak. Hati-hati. Itu yang kemasan-kemasan tuh tajam itu, sangat luar biasa. Ayam-ayam tuh tajam itu. Kalau sekali sekian dapat balas, sekali setahun gitu kan, atau sekali sebulan, atau mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Kalau setiap hari itu menjadi makanan pokok, ya siap-siap. Gawat. Ale-ale itu tajam tuh. Masuk minuman tahan 5 tahun. Bara zat kimia itu. Makanan yang hebat, kau tunjukkan Bapak Ibu ya, makanan yang hebat itu kini ibu bue, pagi ibu bue, sanjo tu besok pagi ibu suak. Itu yang hebat tuh. Makanya tangan kau racun kau.
Anda percaya, cubuanlah. Ibu cubuan saya, siapkan makanan gulai. Kecil nak sambal kau jangan diambil lah. Kau untuk esok pagi. Ambil tangan tu. Ya tangan jadi sendok. Ya tangan. Besok pagi dah berubah tu. Tangan dah racun. Makanya sunnah tu makan pakai tangan. Kenapa? Membantu pencernaan. Ini bukan pakai sendok. Sunnahnya pakai tangan. Jadi kalau ada yang pai barale makan pakai tangan, jangan dicimeas lo. Sunnah tu. Tidak apa-apa, biarkan saja. Gitu. Bersyukurlah, kan tak payah nyuci piring dah, nyuci sendok dah. Jadi oleh sebab itu tanamkan kepada anak kita bagaimana cara bersyukur. Syukurlah nak awak lai sehat. Syukurlah nak awak lai bisa ibadah, bisa sekolah, berbakti kepada orang tua. Ajari anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang ketiga termasuk kokohkan keyakinan anak awak. Kuatkan keyakinannya. Ini di dalam Al-Quran Allah jelaskan kokohkan keyakinan itu surah Luqman ayat yang ke-16. Nak, andaikan kamu berbuat walaupun sebesar zarah, kecil ataupun besar, tengah malam, di atas langit, di dalam bumi, ya'ti biha Allah tahu itu. Kalau ini yang ditanamkan kepada diri dan anak-anak awak, pengawasan Allah ini insyaAllah dipastikan tidak ada korupsi, dipastikan tidak akan mengicuah berbuat maksiat, tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Kenapa? Allah tahu. Iko kadang-kadang yang indah di muka awak iyo, tapi di belakang awak nyo laluan saya, nyo angguanan di awak, nyo laluanan di nyo. Di perlu tu. Masa ada aturan dibuka jilbab demi kebersamaan. Kebersamaan apa? Awak seorang profesor, guru besar, akan berang awak ini kamu tak tu. Jilbab itu bukan budaya Arab. Perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Jadi payah je awak guru besar kalau tidak ada gunanya. Berarti ilmu tidak diterapkan. Apalagi kalau awak di Minangkabau kok, awak pantang banah gitu mah. Makanya berang banah buya-buya awak japuiknya boleh. Anak keponakan awak lah gadi gituannya doh. Hanya sesaat buka jilbabnya. Akan ndak seminggih, kalau bahasa kampung pun ndak seminggih nama itu. Ndak beres, ada yang ndak beres itu. Ya, ndak semereh itu. Ndak benar itu. Itu menentang aturan Allah. Kalau kebebasan itu biarkan yang muslimah menutup auratnya, yang Nasrani silakan. Sedang Nasrani sebagai jilbab, mau ngajar di sekolah itu pakai jilbab tuh. Nasraninya itu. Ampil itu baca salam ke nyoleh. Biasanya beda kamu. Cantik kamu kalau pakai jilbab. Ya Buya. Makasih Buya. Padahal dia Nasrani itu. Jadi jangan kebablasan toleransi. Sementara Desember akan datang tuh. Toleransi itu yang dimaksud dengan toleransi itu di dalam kamus itu boleh dilihat itu membiarkan, tidak mengganggu. Ini biarkan dengan ajarannya, dengan ketaatannya, dengan agamanya, jangan diganggu. Jadi kalaulah sudah diatur dan segala macamnya demi ini itu tidak benar lagi, tidak baik. Jadi perlu disuarakan Bapak Ibu, karena kita pakai channel YouTube dan awak nan salah tu awak sampaian, jangan diterima. Wataktumul haqqa. Gitu. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau awak tahu jenang bana sampaian.
Ada yang maksiat sebanyak nyombar-umbar di media sosial tuh. Ikau yang benar segala wae. Malu lo, ndak ada cerita malu-malu. Jadi sampai ke anak-anak awak, kalau anak awak beres dari rumah, nak jangan lakukan kemaksiatan. Ayah jomandeh mungkin tak tahu, Allah tahu. Mungkin di belakang ayah jom mama, kamu mungkin ndak sholat, tapi Allah tahu. Ingat itu, sampaikan kepada anak-anak awak. Itu namanya perkokok. Dia sudah yakin, cuman kadang-kadangnya ragu. Bekolah, sontalela, bekolah, tambah aja kawan. Makanya lingkungan itu hati-hati Bapak Ibu. Itu nanti itu rumah sekolah itu pengaruh lingkungan, hati-hati. Josia nawa bergaul, Josia berkawannya. Agama anak-anak kita itu bisa dibentuk oleh teman-temannya. Makanya sekolah anak itu jangan menurut yang kawan. Mah awak situ salah sekolah, batu kawan awak banyak situ. Siap-siap susah akan berhasil itu. Makanya awak kayak gitu aja, awak jajale bawa dulu kamar-kamar dibawa. Nah baru. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat doa dari Bapak Ibu, anak kita yang besar itu yang kemarin alhamdulillah diterima di Al-Azhar di Mesir. Berkat doa Bapak Ibu, kan kita sampaikan kemarin di sini itu. Kita mohon doa Bapak Ibu itu kan. Ternyata alhamdulillah 32 orang diterima dari Man Kota Baru. 32 ke Mesir, 3 orang ke Maroko. Alhamdulillah. Sekarang dia udah mulai kuliah. Tapi dia ambil di Indonesia aja baru online. Nanti 2 bulan atau 3 bulan di sana sampai baru katanya dia ujian langsung. Dia udah mulai belajar. Nah, kemungkinan dia berangkat nanti Desember. Mohon doanya Bapak Ibu. Penting harus jadi anak-anak awak disetting. Kalau ingin sukses anak awak, bayangkan Bapak Ibu tua, meninggal awak nanti di akhirat besok ndak ada nak belong, ndak ada nak menolong dulu, ndak ada. Kalau anak-anak cucu awak ndak awak salamaian dari kini, baban dia awak besok. Bantuan awak sebelum beres tambah lagi nyo. Kan penyakit nanti bo jadi itu. Mulai zawak kamu suruh baru tua, you stop. Kan itu surah At-Tahrim tu. Pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga? Ya anak awak, cucu awak. Kalau kita seorang suami, ya istri kita. Makanya awak di rumah paling berang kalau salat di rumah tu. Tak masuk ke bini awak? Mas Haji? Tidak suka awak tu. Itu caranya. Jadi harus seperti itu. Awak umur pendek, dosa banyak, amal kurang loh, kan banyak anak kanai awak tu. Itulah awal Allah siapkan pahala yang besar solat jamaah, kan pahala besar itu. Jadi perkokoh keyakinan anak awak, kuatkan, istiqomahkan, mantapkan, insyaallah. Jangan nampak yang benar Pak. Mau iya Pak. Iya Pak. Jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Iya Pak. Tidak boleh. Gimana boleh? Ini Ustaz Ahmad Dhani kalau tidak ke 80%, 90% ini para dai itu memakai konser. Pakai konser. Ya. Kalau tidak 80%, 90%. Ya. Di dalam itu banyak dan hak dan yang batil tersebut. Ya. Dan di bawah masih saji. Ya. Kadang-kadang mirip sama ketika Jumat, ketika wajib khutbah. Ya. Kenapa tidak Al-Quran yang lebih mulia? Kita campur nama dulu yang batal. Bahwa hero-hero, ragu Ustaz. Di mana juga banyak di dalam ada seruan. Ya. Bahkan banyak di jemaah awal gaya-gaya bawa masih tidak. Meninggal setengah jam itu malu. Ya. Bagus ya Ustaz. Termasuk ambo Pak. Tuh. Iya, termasuk ambo gitu kan. Dua lah itu gitu. Baik, Bapak Ibu. Makasih Pak. Alhamdulillah. Baik. Jadi
Kalau yang ini memang ndak online internet, memang khusus nelpon aja gitu kan, disengaja gitu kan. Karena kita ndak boleh banyak-banyak masalah itu. Jadi kalau seandainya memang saat kita loading aktif dia, memang itu menyeluruhi masuk itu. Disitulah selektif dan seleksi kita antara iman, fahsya, mungkar dengan yang kebaikan. Jadi apalagi sekarang itu kan memfilter di situ tuh kan susah. Karena kan Menteri Komunikasi itu kan ndak lanyo sariang doh itu kan. Nyonyo samo sesedonyo itu kan. Sariang mereka tu ndak masuk anunya doh. Income-nya doh itu kan. Sekarang kembali kepada kita dalam penggunaan, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita membuka yang maksiat, maka dosanya bagi kita. Tapi kalau kita tidak membuka yang maksiat, yang baiknya kita buka. Contoh, biasanya subuh ambo membawa handphone ke masjid, siap sholat tu ambo baca al-maksurat biasanya tu. Karena ada al-maksurat di dalamnya gitu kan. Tak kala kita matikan, dia tidak aktif lagi. Tak kala kita matikan, dia tidak aktif lagi. Tapi kalau kita buka, dia aktif. Sama dengan ini. Di dalam kepala kita ini, itu ada ayat-ayat, setidaknya ayat 3 kul. Ya Bu ya? Ayat 3 kul setidaknya di awak. Kalau seandainya kita baca di dalam kamar kecil, boleh, tidak boleh dalam WC membaca Al-Quran walaupun dengan lisan, tetapi tak kala di dalam otak kita masih tersimpan, tidak kita ungkapkan, tidak kita baca, maka itu boleh dibawa ke dalam WC. Jaranglah orang yang meninggal kepala di luarnya gitu kan. Nah, itu artinya tak kala kita mengaktifkannya, memang beraneka ragam bentuk yang muncul, maka selektiflah di situ dan seleksilah. Jangan sampai kita terjebak dan terarah kepada maksiat. Makanya ambo kalau salat itu ambo matikan apanya, mode pesawatnya itu moduan gitu kan, supaya tidak ada yang masuk satupun. Itu tujuannya. Jadi membaca Al-Quran tadi, alangkah lebih baiknya memang langsung kepada mushaf, alangkah lebih baiknya gitu kan. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa membuka mushaf, contoh bagi ibu-ibu yang halangan, ibu-ibu yang berhalangan kan itu ada ikhtilaf itu. Kalau mushaf itu langsung di sini kan langsung itu, tidak ada terjemahannya. Ulama sepakat, ijma ulama menyatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi ibu-ibu yang berhadas besar. Bukan ibu-ibu saja, termasuk awak. Mungkin laki-laki masih berhadas besar, ada Al-Quran talata, awak angke atau walatan kate, itu tidak boleh, karena kita masih berhadas besar. Mungkin siap jima dengan istri kita, tidak boleh. Kalau seandainya ada Al-Quran itu di alas, itu ada ulama yang membolehkannya. Maka pakai handphone boleh bagi ibu-ibu yang halangan, karena ini adalah sudah digital, tidak langsung kepada mushaf. Itu para ulama mengambil manfaat di situ. Tujuannya supaya ibu-ibu tetap bisa beribadah. Itu tujuannya tuh. Jadi kalau langsung kepada mushaf itu lebih baik dan lebih afdol, lebih utama, lebih bagus. Tapi kalau seandainya memang tidak, maka kondisi-kondisi tertentu boleh memakai HP. Bukan tidak boleh, karena teknologi ini dibuat oleh manusia, diizinkan oleh Allah untuk kebaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya termotivasi untuk dakwah di YouTube, di Instagram,
di Facebook, di Twitter, di TikTok, di macam-macam itu snack video. Memang ndak ambung buat dah anak-anak buat sadonyo. Dia nyampaikan, Buya, supaya kebaikan juga ada di situ. Kita kebaikannya, awalnya memang benar nemu ada. Oh, di TikTok tuh ndak, tuh banyak apa tuh? Jangan salah Buya, kebaikannya masuk kan video-video pendek. Jadi setidaknya itu menyeimbangkan kebaikan-kebaikan yang kita masukkan supaya tidak banyak kemaksiatan merajalela. Jadi ada tujuan-tujuan kita tertentu. Nanti kembali kepada kita filternya. Baik Bapak Ibu, karena suara azan sudah kedengaran, tanda sholat isya kita akan kita laksanakan. Demikian saja, tasingguan dekan ayat talantuan dekat turun. Boleh referensi kita lihat, Bapak Ibu lihat nanti dalam Al-Quran surah Luqman ayat surah 31 dari ayat 13 sampai 17, nanti sampai 19 itu. Demikian saja, Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam